Shalom saudara sekalian. Shalom saudara sekalian. Saudara baik sore hari ini? Boleh bantu saya sebentar tengok kiri kanan 1-2 orang saja, berikan salam dulu, bilang kamu keren sekali sore hari ini. Haleluya. Senang sekali berada di tengah saudara hari ini. Kita punya waktu yang cukup ketat. Kita akan selesai nanti sesi yang pertama jam 7:30. Supaya kita bisa break dulu, saya percaya bensin harus diisi. Nah, saudara Tuhan, saya akan bicara sedikit mengenai fakta-fakta yang ada bisa di akhir zaman. Saya tahu khotbah akhir zaman adalah khotbah yang sebenarnya klasik sekali. Khotbah akhir zaman sudah ada dari zaman Tuhan Yesus. Saudara semuanya pasti ingat satu ketika waktu Lazarus meninggal, Marta nangis. Dan dia bilang gini, Tuhan, seandainya Tuhan ada di sini, Lazarus yang kau kasih pasti tidak akan meninggal. Jawab Tuhan Yesus adalah, Marta, percayakah engkau bahwa Lazarus akan dibangkitkan? Perhatikan jawaban dari Marta. Marta bilang gini, Tuhan, aku percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan nanti di akhir zaman saat kebangkitan orang mati. Dari situ saja kita tahu bahwa Marta itu pernah mendengar seminar akhir zaman loh. Betul ya? Jadi kisah akhir zaman sudah ada dari zaman Tuhan Yesus hidup. Maka kalau Anda bilang begini sama saya, Pak, pendeta ngomong akhir zaman 50 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang Tuhan belum datang. Bapak ngomong akhir zaman lagi, jangan-jangan 100 tahun lagi Tuhan belum datang. Tapi saya harus katakan bahwa hari-hari ini kalau ngomong akhir zaman ini enak sekali, karena faktanya sudah sangat mendukung sekali. Saudara kasih Tuhan, mari kita akan membuka firman Tuhan di Matius ke-24. Firman Tuhan di Matius ke-24, ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakan kepada kami kapan itu terjadi. Jadi semua orang di muka bumi pengen tahu rapture itu kapan, itu pasti. Apa tanda kedatanganmu? Jadi Tuhan datang itu pakai tanda, bukan begini, pikabu gitu ya. Enggak. Apa tanda kesudahan dunia? Jadi yang namanya kiamat itu ada tandanya. Mari kita lihat jawaban Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, waspadalah, Bang Napi ya. Waspadalah, supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang. Saudara Tuhan, tanda Tuhan sudah mau datang, tanda yang pertama adalah adanya penyesatan. Ada apa belum? Sudah. Di Amerika ada orang bernama Jose Luis Miranda, panggilannya Jesus Miranda. Dia ngaku dirinya Mesias. Nama gerejanya Growing in Grace, Crescendo et Gratia. Sekali kebaktian 130.000 orang. Anda boleh cari di Indonesia, gereja mana sekali kebaktian segitu? Tidak ada. Tidak ada itu. Dia bilang, nggak ada sorga, nggak ada neraka, tidak perlu keselamatan. Yang penting berkat uang. Orang ini ngaku dirinya Mesias. Dari seumur hidupnya, dia sudah pernah berurusan sama polisi 17 kali. Mayoritas penipuan dan perampokan. Dia ngaku dirinya Mesias, kalau dia jalan-jalan keluar, dia pakai baju anti peluru, bawa bodyguard. Mesias takut mati. Di Indonesia ada tidak? Ada. Satrio Piningit Weteng Buwono. Yang jadi tokoh ngaku dirinya Mesias, namanya Imam Solihin. Orangnya kurus, ceking, jenggotan, kecil. Jadi Mesias nggak ada potongan, nggak pakai jahitan, kancingnya lepas. 3. Jelas sekali di mana-mana penyesatan itu ada. Dan itu sudah terjadi. Tanda pertama Tuhan sudah mau datang adalah penyesatan. Tanda kedua, kamu akan dengar deru perang atau kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa bangkit melawan bangsa, etnis melawan etnis, etnos melawan etnos, rumpun melawan rumpun, suku melawan suku, dan kerajaan melawan kerajaan. Tanda kedua Tuhan sudah mau datang adalah peperangan. Kata bersama saya, peperangan. Ada belum? Ada. PBB didirikan tujuannya supaya jangan ada perang dunia setelah perang dunia kedua. Ternyata setelah PBB berdiri, perang di dunia ini lebih banyak ketimbang PBB belum ada.
Jadi pertanyaannya, apa tujuan PBB berdiri? Tujuannya nambah perang di dunia. Gitu. Nah, perhatikan baik-baik, peperangan di akhir zaman nanti, itu peperangannya bukan negara lawan negara. Dalam melihat ayat ini, kita harus melihat dengan kacamata Yahudi. Sekasih Tuhan, orang Yahudi itu membagi bumi itu dibagi bukan ke dalam 320 bahasa dengan 240 negara, bukan. Orang di Yahudi membagi bumi ini ke dalam 70 bangsa yang disebut dengan nama 70 goyim, ayin goyin. Hari ini kita sedang masuk di tahun Yahudi 5770. Saya akan ceritakan nanti apa kaitan tahun 70 dengan tahun goyim ini. 70 goyim, 70 bangsa. Jadi misalnya, Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, itu bukan 4 negara, itu dianggap satu bangsa. Korea, China, Jepang, Taiwan dianggap sebagai satu rumpun. Chili, Bolivia, Peru, Paraguay, Uruguay, Meksiko dianggap sebagai satu suku. Swedia, Belanda, Jerman, Inggris, Itali, Prancis dianggap sebagai satu bangsa. Papua sama Australia dianggap sebagai satu suku. Jadi di muka bumi ini ada berbagai macam bangsa, salah satunya adalah bangsa Yahudi. Jadi ada 70 ditambah satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Saudara Tuhan, di muka bumi ini, peperangan yang akan terjadi di akhir zaman nanti, kalau Anda bilang sama saya, Pak, saya khawatir Iran itu akan melemparkan rudal, misil untuk ke Amerika. Saya beritahu, masih jauh, Belanda masih jauh. Pak, saya khawatir Korea akan melemparkan misil berhulu ledak cacar kepada Amerika. Jawabannya, masih nanti. Pak, nanti Rusia ngebom Israel, Pak. Masih nanti. Peperangan di akhir zaman ini yang terjadi adalah bukan antar negara, tetapi intranegara. Misalnya, perhatikan Honduras. Pecah toh? Honduras pecah, perang saudara itu. Iran hampir pecah. Thailand, ampun-ampunnya Thailand sekarang. 4 Perdana Menteri nggak cukup. Thaksin disikat, ganti Samak disikat, Somchai ditendang, Abisit mau ditendang lagi. Kondisi Thailand ancur-ancuran, sekali mereka demo, KTT bisa batal. Mengerikan sekali. Dulu orang Thailand itu ganteng, cantik, penuh etika, sekarang mengerikan. Malaysia ribut, Jepang ribut, di Somalia dalam 2 minggu 1.200 orang meninggal. Di China, di Xinjiang, Uyghur melawan Han, sampai hari ini belum tuntas. Yaman, Anda sebutkan daerah mana? Portugal, Spanyol. Pak, Indonesia kapan Pak ribut sama Malaysia? Tergantung Manohara. Peperangannya begitu tajam sekali. Di mana-mana terjadi. Kalau Anda lihat Nigeria, Myanmar, aduh Myanmar situasinya. Saudara kasih Tuhan, peperangan yang terjadi di akhir zaman itu adalah intranegara, di dalam negara. Perhatikan semua sekarang tiap negara sedang bergolak. Firman Tuhan berkata, ada 70 bangsa, dan itu semua akan bergolak di tahun Ayin. Saudara kasih Tuhan, terus perhatikan baik. Tanda ketiga, akan ada kelaparan. Kelaparan itu adalah bicara mengenai krisis pangan, krisis ekonomi. Yang keempat, dan gempa bumi dan wabah sampar. Alkitab Anda kurang itu, tambahkan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi dan wabah sampar. Alkitab Anda kurang. Wabah sampar di berbagai tempat. Samparnya bukan satu tempat, berbagai tempat alias pandemi. Jadi tandanya ada 4. Yang pertama adalah Tuhan sudah datang adalah 1, penyesatan, 2 adalah peperangan, yang ketiga adalah krisis ekonomi, yang keempat adalah bencana penyakit dan bencana alam. Barusan tadi ada gempa. Anda tahu nggak tahu, Anda berasa nggak berasa? Saya sih nggak berasa tadi. Yang Tasik pun saya tidak berasa. Saya lagi enak-enak makan kolak pisang. Saya hobinya pisang, jadi udah makan pisang lupa segala-galanya. Jadi gempa Tasik pun saya tidak berasa waktu itu. Saudara Tuhan,
Ada 4 tanda. Perhatikan 4 tanda ini. Ini tepat seperti apa yang ditulis dalam kitab Wahyu ke-6. Anda boleh membuka saja, saya tidak akan baca. Perhatikan cerita ini. Di kitab Wahyu, dituliskan di sana oleh Yohanes di Patmos, ada 7 meterai. Kata bersama saya 7 meterai. Nah, meterai ke-7 itu isinya 7 sangkakala. Meterai ke-7 isinya 7 sangkakala. Nah, sangkakala itu sama cawan tuh sama. Contohnya, sangkakala pertama sama cawan pertama sama. Sangkakala kedua sama cawan kedua sama. Sangkakala ke-6 sama cawan ke-6 sama. Jadi cawan sama sangkakala itu sama. Itu hukum pengulangan, repetisi. Nah, ada 7 meterai, meterai ke-7 isinya 7 sangkakala. Berarti semuanya ada 13 celaka. Anda kalau pusing celaka 13, nah pas tuh 13. Nah, Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5, Tuhan tidak menghendaki Anda dan saya ditimpa murka, tetapi supaya engkau dan saya itu mendapat beroleh keselamatan. Amin. Berarti Tuhan mau kita tidak menerima sangkakala atau meterai ke-7. 7 meterai, meterai ke-7 isinya 7 sangkakala, total 13. Tuhan 1 Tesalonika 5 berkata, aku tidak mau engkau ditimpa murka. Berarti Tuhan tidak pernah mendesain Anda dan saya untuk masuk ke masa murka Tuhan. Makanya kita tidak akan menerima meterai ke-7. Berarti berapa meterai yang kita bisa terima? 6. Mari kita lihat meterai ke-6 itu apa saja. 1 adalah penunggang kuda putih yang memegang sebuah busur. Kita buka Wahyu ke-6 dulu. Aku melihat anak domba membuka yang pertama dari ke-7 meterai. Aku mendengar yang pertama dari 4 makhluk berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Aku lihat ada seekor kuda putih, orang yang menungganginya memegang sebuah busur, bukan panah. Coret Alkitab Anda. Yang pakai PDA jangan coret, kasihan kacanya. Kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Yang pertama adalah kuda putih. Kalau Anda mendengar khotbah akhir zaman, Anda harus mengerti, tafsirnya banyak. Saya menghormati semua tafsiran yang ada di muka bumi. Tetapi kalau Anda mendengar khotbah akhir zaman, jadikan setiap perbedaan adalah pengkayaan, bukan pertentangan. Kalau Anda menganggap perbedaan dalam tafsir akhir zaman sebagai pertentangan, iman kita bisa rontok. Terima semua masukan sebagai pengkayaan. Anda renungkan mana yang sesuai dengan firman Tuhan, ambil. Selebihnya tinggalkan. Saya Tuhan, kuda putih itu banyak yang bilang adalah penginjilan. Saya setuju, tapi saya mau bicara yang berikutnya. Kuda putih itu bicara mengenai antikristus. Penyesatan antikristus. Yang kedua. Yang kedua adalah kuda merah. Alkitab berkata bahwa orang yang menungganginya punya sebilah pedang besar alias peperangan. Kalau kuda merah datang, bukan kuda putihnya vakansi liburan ya. Kuda putih jalan terus bareng kuda merah. Kuda hitam yang ketiga bicara seorang yang menungganginya memegang sebuah timbangan dan berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, secupak seliter. Sedinar upah sehari kerja. Rata-rata gaji kita, rata-rata nih, gaji kira-kira 4,5 juta. Berarti satu hari Anda menghasilkan uang 150.000. 1 liter gandum bisa dibuat 2 mangkok bakmi. Berarti kalau Anda 1 liter 1 cupak sedinar, 1 mangkok bakmi mentah, belum pakai daging, belum pakai bakso, belum pakai sayur, harganya 75.000. Anda boleh cari sekota Bandung. Bakmi mana yang 1 mangkoknya masih mentah, harganya 75.000. Bakmi ajaib. Nggak ada. Ini bicara krisis pangan. Yang keempat, dia melihat makhluk keempat, ada seekor kuda hijau pucat, bukan hijau kuning, hijau pucat. Orang yang menunggangi bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya.
Kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, kelaparan, sampar, dan binatang buas. Kuda yang keempat itu bicara mengenai bencana penyakit. Bandingkan sama Matius 24, sama apa tidak? Penyesatan, peperangan, krisis ekonomi, penyakit. Itu semua sama dengan Wahyu. Hari ini, tanggal 16 Oktober 2009, jam 18:40, itu kita sudah ada di meterai keempat. Sekarang ini sudah meterai keempat. Tuhan kira-kira mengizinkan kita cuma terima meterai sampai ke berapa? 6. Kita sudah keempat, tinggal 2 lagi. Yang kelima dan keenam. Yang kelima adalah orang-orang Kristen akan mengalami tekanan. Belum aniaya, baru tekanan. Saya jelaskan nanti. Yang keenam adalah matahari jadi gelap, bulan jadi merah, badai matahari. Anda baca Kompas kemarin, ternyata kiamat 2012 dibantah oleh tokoh suku Maya. Tolong dibaca lengkap, jangan cuma judulnya. Jadi yang ditolak itu bukan faktanya, tetapi kata-kata suku Maya tidak pernah mengatakan bahwa 2012 itu kiamat. Yang ngomong kiamat tuh orang bule, orang barat katanya. Tetapi mereka mengaku bahwa fakta-faktanya betul. Jadi ada fakta, dikonklusikan, disimpulkan akan kiamat. Suku Maya bilang, kami gak pernah bilang kiamat. Yang bilang kiamat tuh orang barat sama orang Kristen. Tapi faktanya benar. Nah, kita akan bahas nanti juga. Kok nanti semua? Ya memang nanti. Saudara Tuhan, ada tandanya. Perhatikan baik-baik, kita sudah memasuki meterai keempat sekarang. Dan saya akan bahas tanda per tanda. Mari kita lihat Matius ke-24 lagi. Kenapa ada penyesatan? Penyesatan terjadi karena hari-hari ini, kata orang, omongannya pendeta sama hamba Tuhan mirip paranormal. Saya bilang salah, paranormal mirip pendeta. Nah, mari kita lihat. Kenapa ada penyesatan? Perhatikan ini, penyesatan itu ada karena ada bentuk palsu atau bentuk yang mirip-mirip. Kita percaya firman Tuhan, amin. Firman Tuhan adalah sumber dari segala sumber ilmu dan pengetahuan. Amsal 28 ayat 5b berkata, barang siapa mencari Tuhan, dia mengerti segala sesuatu. Nah, semua percaya firman Tuhan? Oke, ini firman Tuhan. Tetapi di samping kekristenan firman Tuhan, ada agama lain tidak? Ada. Ada berapa agama di Indonesia? Anda nggak bisa bilang 5. Zaman 2001, Presiden Abdurrahman Wahid, ditambah 2 agama baru. Konghucu sama Saksi Yehova. Itu disahkan sekarang oleh negara. Nah, ini kekristenan, ini agama yang lain. Pertanyaan saya, tokohnya beda toh? Keselamatannya beda, berkatnya beda, surganya beda, nerakanya beda. Tetapi kalau Anda lihat hari-hari ini, yang namanya konsep antikristus itu bukan notabene, bukan melulu milik orang Kristen. Saudara kita orang Muslim, itu kalau Anda membuka Al-Quran, Anda akan melihat yang namanya Dajjal, D-A-J-J-A-L. Itu konsep seorang pemimpin negara, si murtad, si pendurhaka, yang disebut antikris dalam konsep mereka. Contoh berikutnya, Anda berpikir bahwa kerajaan 1000 tahun itu adalah milik orang Kristen? Nah, banyak paranormal yang sudah mengatakan tentang 1000 tahun. Perhatikan, abad 14, Kiai Ronggowarsito, seorang peramal di zaman Jawa tahun abad 14, pernah mengatakan akan terjadi 1000 tahun masa kegemilangan emas. Itu bukan orang Kristen loh. Saya kasih Tuhan, ini kekristenan, amin. Ini agama resmi, tetapi banyak yang gak resmi toh. Zodiak, sio, astrologi, pakcek, pekji, kabala, kejawen, Zoroaster, Nostradamus, Joyoboyo, Ronggowarsito, Joko Pinter, mama, papa, oma, engkong.
Gunung Kawi, Gunung Slamet, Gunung Merbabu, Gunung Agung, beli buku di sana. Nah, saya beritahu, Mbah Suro, Mbah Jenggot, Mbah Gondrong di sini semua. Dan saya beritahu jumlahnya banyak. Saya pernah seminar. Selesai seminar saya tanya, siapa di sini sionya sio kera? Angkat tangan. Ada yang angkat tangan loh. Itu anggota di sini. Donatur besar. Tapi kalau minggu jajan di gereja. Saudara Tuhan, ini pengikutnya banyak. Kekristenan, agama resmi sama yang enggak resmi. Rex spasi Ramal 9877. Dek wetonmu apa dek di sini? Rex spasi doa, Rex spasi nama, di sini semua ada. Saudara Tuhan, pertanyaan saya, paranormal bisa melihat masa depan tidak? Bisa. Ada firmannya? Ada. Waktu Tuhan Yesus sebelum lahir, 3 bulan sebelum dia lahir, di atas ada sebuah bintang. Yang lihat pertama orang Kristen apa orang bukan Kristen? Bukan Kristen. Yaitu orang Majus, orang Magus, orang Magoi. Orang Magoi itu adalah ahli astrologi yang melihat perbintangan. Itu adalah satu kebudayaan kultur. Dari mana? Orang Iran bilang itu adalah orang Persia. Orang India bilang, oh enggak, itu orang India di situ. Anda harus tahu, orang Majus yang ketemu Tuhan Yesus tidak 3 orang. Karena perjalanannya itu 2 bulan. Kalau 3 orang lewat padang pasir dirampok itu, nggak mungkin 3 orang. Pak, persembahannya 3, emas kemenyan mur. Zaman sekarang banyak orang pergi kawinan, angpaunya 1 yang pergi 10. Kalau Anda beda, kalau jemaat di Bandung beda, GB Sukawarna beda. 1 orang bawa angpau 4. Allah amin amin itu. Saudara Tuhan, itu yang pergi itu satu rombongan besar. Dan itu kata orang Persia tuh orang Persia. Orang India bilang, ada orang India di sana. Orang China nggak mau kalah. Ada satu orang ahli astrolog dari ke dinasti yang pertama di abad yang pertama namanya Liu Sang. Dia ikut di situ. Terserah mereka dah mau apa. Tapi yang pasti ini mereka semua bukan orang Kristen bisa melihat. Tetapi sampai di Yudea, mereka bingung. Kita tanya sama Herodes, Des, ini raja di mana Des? Herodes bilang, aduh, abdi nanti nyaho, kulo boten ngertos, boten roh, ora roh. I don't know, I have no idea. Saudara Tuhan, orang fasik paranormal itu bisa melihat masa depan, tapi nggak pernah bisa lihat yang pasti. Cuma Alkitab yang bilang, raja itu lahir di kota Daud, Bethlehem, Efrata, Yehuda. Saudara Tuhan, dari sana kita bisa mengerti bahwa ternyata yang bisa ngelihat ke depan itu nggak cuma orang Kristen. Yang repot adalah apabila orang Kristen kagak lihat apa-apa. Nah, saudara Tuhan, dari sini kita bisa melihat, saya mau berikan fakta-fakta yang sedang terjadi hari-hari ini. Anda dengar ini baik. Kita harus tahu bahwa seluruh malapetaka besar yang menimpa muka bumi yang sifatnya internasional, jangan bilang Lucy ya, lumpur Sidoarjo, itu bukan internasional, itu lokal. Yang bertanggung jawab cuma satu perusahaan saja, makanya gak ada yang mau nyumbang. Tsunami Aceh internasional, perhatikan baik-baik. Peristiwa internasional itu biasanya terjadinya setelah perayaan orang Yahudi. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Tsunami Aceh. Krisis ekonomi ada 6 kali, tahun 29, tahun 47, tahun 73, tahun 87, tahun 97 Asia, dan tahun 2008. WTC, gempa di Kobe, Jepang, gempa di LA, gempa di Sichuan di China. Semua kejadiannya itu setelah perayaan orang Yahudi. Contoh, tsunami Aceh setelah perayaan Hanukkah. Krisis ekonomi keempat tahun 73 setelah perayaan Yom Kippur. Gempa di Padang, skala internasional itu terjadi 2 hari setelah perayaan Yom Kippur. Kalau Anda melihat yang namanya peristiwa krisis ekonomi tahun 2008, 1 Oktober, terjadi setelah perayaan Rosh Hashanah. Seluruh malapetaka internasional terjadi setelah perayaan Yahudi. Dan mari saya lihat lagi lebih dalam lagi. Seluruh bencana besar dunia, Indonesia dulu, terjadi
terjadinya selalu September, Oktober. Peristiwa Tanjung Priok Amir Biki, pengeboman BCA, bom Bali pertama dan kedua, itu September, Oktober. WTC, saudara Tuhan, perhatikan, penyergapan, buronan teroris, matinya tonggak demokrasi, Munir, kerusuhan rasial tahun 80, semua terjadinya ada peristiwa Talang Sari, September, Oktober jatuhnya. Why? Kenapa begitu? Anda mungkin kaget mendengar cerita ini. Seperti ada polanya. Dan semua kerusuhan yang ada di Indonesia, semua kerusuhan di Indonesia terjadinya dimulai Oktober, hari Rabu. Hari Rabu. Kenapa ya? Nggak ada yang tahu. Seluruh krisis ekonomi di muka bumi terjadinya pasti Senin. Kenapa nggak milih hari yang lain? Semua hari-harinya Tuhan. Pada diam semua. Saudara kasih Tuhan, ini fakta. Dan ini yang lebih mengerikan lagi. 90% gempa di Indonesia, seluruh gempa tektonik di Indonesia terjadinya selalu pada masa bulan purnama. Yang besar-besar ya, gempa Padang, Tasik, Cianjur, Jogja, Blitar. Semua terjadinya tepat pada saat bulan purnama. Anda mulai diam sekali hari ini. Saudara Tuhan, perhatikan sebentar yang disebut dengan nama angka 9. 9 menjadi angka yang penting sekali hari-hari ini. Saya akan menantang saudara sekali lagi. Seluruh kepala negara yang naik menang pemilu di tahun ini, semuanya memiliki angka 9 sebagai angka yang menyelimuti kehidupannya. Obama nggak masuk karena dia menang pemilunya 2008. Misalnya satu, presiden kita, dia lahir 9 September 49. Anda harus tahu, tokoh dari Seknek, kepala pemerintahan Obama, Sekneknya, tangannya, jarinya berjumlah 9. Aneh ya? Gitu ya. Nah, saudara Tuhan, kalau kita melihat cerita ini kita mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Mari kita lihat sebentar mengenai Matius 24. Saudara Tuhan, kenapa ada penyesatan? Karena hari-hari ini omongan dari firman Tuhan yang namanya akhir zaman itu tidak hanya monopoli orang Kristen.